Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Netizen emosi ibas sentil pemerintah soal proyek mangkrak dan beri petuah. Deddy Siregar, anak durhaka. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Politisi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk terus melanjutkan sejumlah proyek yang telah dikerjakan sejak lama. Dalam keterangan tertulisnya pada Senin 14 September 2021, putra bungsu Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan program yang pernah direncanakan atau sudah ada, misalnya saat era Presiden SBY bisa dikebut dan diselesaikan dengan tuntas. Kata IBAS, jujur pihaknya ini ingin gunting pita presiden ini terus berlanjut. Apalagi kalau pita-pita yang digunting itu merupakan program prioritas. Ya, tidak hanya jembatan merah putih di Ambon, kalau bisa itu kereta cepat juga selesai. Lebih lanjut ia menjelaskan meski tidak semua proyek mendapat sambutan baik dari rakyat, namun harus segera dituntaskan, seperti proyek kereta cepat maupun pembangunan jalan raya. Kata IBAS bahwa ia pernah menengok langsung bersama dengan anggota DPR RI Komisi 6, meski proyek kereta cepat ini menuai pro dan kontra, ia yakin rakyat akan senang jika selesai. Atau Trans Sumatera misalkan yang sudah banyak dibahas. IBAS juga bermimpi mewakili Dapil Jatim 7, proyek Jalan Lintas Selatan atau JLS Jawa Timur itu bisa selesai. Hingga saat ini pembiayaan untuk JLS saja belum jelas. Lanjutnya, ia pun mempertanyakan petajakan pembangunan di era Presiden Jokowi. Menurutnya, di era Presiden SBY dikenal dengan istilah MP3EI atau Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kata IBAS, juga proyek kecil seperti JLS saja tidak tuntas, ia jadi tidak yakin apakah pemerintah memiliki kemampuan fiskal yang cukup besar. Sebut saja penyelesaian ibu kota negara contohnya. Bukan hanya sekedar roadmap pembiayaan atau untuk saat ini saja, tapi yang berkelanjutan. Di satu sisi, kata IBAS, ekspansi fiskal diperlukan untuk penanggulangan COVID-19, supaya pemulihan ekonomi dan pelaksanaan jaminan perlindungan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Tapi terkadang apakah kita ini harus agresif dengan tidak memperlihatkan beberapa hal yang lain? Agresif sih boleh, tapi harus masuk akal. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ingat, kita perlu kesinambungan fiskal antar generasi. Konten saja terkait pernyataan tersebut, netizen pun langsung membalas ucapan IBAS, seperti dilihat dalam akun Facebook Maklam Biturah. Kata akun MLT, dengarlah wahai rakyatku. Akun dengan nama Wongso Suseno juga mengatakan, kalau di rumah nggak ada kaca spion, pakai air di sumur. Tantotan juga ikut memberikan komentar. WKWKWK, bagaikan menatap cermin ngomongnya. Dari pernyataan IBAS tersebut, pegiat media sosial Deddy Siregar ikut memberikan komentar. Dalam akun Instagramnya, ia menampilkan foto IBAS dengan mengatakan anak durhaka. Ya, IBAS ini memang anak durhaka. Tanpa sadar ia merobek tirai penutup aib bapaknya sendiri, dan juga aib partai yang dia bawahi, yang penuh dengan proyek-proyek mangkrak dan sekarang meminta ke Jokowi untuk melanjutkan proyek yang dicanangkan SBY. Menjijikan. Namun, dalam hal ini ada sebuah pertanyaan besar. Di usianya yang ke-20 tahun dan sepanjang 10 tahun sebelumnya ketika diberi kepercayaan rakyat Indonesia menjadi pemuncak suara nasional dan kekuasaan dengan SBY sebagai presidennya, apa kiranya yang melekat di benak rakyat? Kiranya sebagian besar rakyat akan mengenang pengkhianatan para kader Demokrat di masa silam. Saat SBY berkuasa dengan maraknya aksi korupsi, tidak dapat dipungkiri aksi korupsi pasti ada di setiap masa kepemimpinan atau rezim. Akan tetapi saat di era SBY, rakyat Indonesia seperti ditipu dengan sangat sadis. Bagaimana tidak, ketika itu partai ini sejak kemunculannya telah menjual platform yang seolah-olah bersih dan santun. Dengan tagline yang setiap saat nongol di televisi dan media, katakan tidak pada korupsi berulang kali. Saat itu rakyat benar-benar sangat berharap banyak pada partai yang di dalamnya ada SBY tersebut. Seolah ada secercah harapan Indonesia bakal menjadi negara yang minimal menancapkan pondasi dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Tagline legendaris itu tentu saja membuat rakyat terbuai. Itu adalah janji-janji yang dibuat oleh Partai Demokrat. Kalimat katakan tidak pada korupsi adalah sebuah bukti yang telah terucap juga janji yang telah dibuat. Tapi faktanya, bukti apa yang telah diberikan? Lantas, janji seperti apa yang juga telah dipersembahkan? Kiranya hanyalah cara Partai Demokrat mengelabui rakyat. Pasalnya, atas buayan itu, sebagian besar rakyat Indonesia saat itu memilih Partai Demokrat sehingga suara nasional yang tertinggi dan juga menghantarkan SBY menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia selama 2 periode.
Partai Demokrat telah memberikan bukti bukan janji. Bukti korupsi secara berjamaah para kader Demokrat, Anas Urbaningrum CS. Barangkali itu pesan terselubung dari Ibas. Bangunan atau proyek mangkrak yang fenomenal hingga sekarang masih berdiri sebagai bukti atas janji. Ormas radikal dan kelompok konservatif yang cenderung berhaluan keras juga tumbuh subur di masa kepemimpinan SBY. Itu juga bukti dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Belum usai Denny Sregar ungkap alasan Anies ngotot gelar Formula E yang rugikan negara 2 triliun hingga wariskan gugatan. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Polemik pelaksanaan ajang Formula E terus bergulir. Tidak hanya dianggap kurang pantas karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19, penggunaan anggaran terkait pelaksanaan Formula E pun menuai kritik dari masyarakat. Melansir dari laman Tribun News, ajang Formula E yang ditegaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan bakal digelar pada tahun 2022 mendatang. Dalam keputusan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021, tertanggal 4 Agustus 2021 itu, Anies menegaskan ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara pada Juni 2022. Terkait hal tersebut, Denny Sregar angkat bicara. Dirinya menilai terdapat sejumlah alasan mengapa Anies bersikukuh menggelar anggaran yang dianggap publik kurang pantas karena dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Denny Sregar lewat status Twitternya @DennySregar7 mengungkap alasan Anies ngotot menggelar ajang Formula E. Satu di antaranya adalah komitmen fee yang bakal ditanggung Pemprov DKI Jakarta yang tercatat mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Kata Denny Sregar, mau tahu berapa komitmen fee yang wajib dibayar Anies Baswedan untuk Formula E meski tidak jadi terselenggara? 20 juta pounds per tahun jika dirupiahkan sebesar 396 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta meski Anies Baswedan sudah tidak menjabat, harus tetap akan membayar selama 5 tahun, atau juga di total hampir 2 triliun rupiah untuk balapan yang gak jelas dan gak ada untungnya bagi masyarakat itu. Selain menguras anggaran hingga lebih dari 2 triliun, Pemprov DKI Jakarta diungkapkan Denny Sregar terancam digugat oleh pengadilan internasional apabila Anies menggagalkan ajang Formula E. Gugatan yang menurutnya menjadi beban pemerintahan selanjutnya setelah Anies Baswedan lengser. Jadi, kata Denny, antara Pemprov DKI Jakarta dan panitia Formula E sudah ada perjanjian selama 5 tahun. Total komitmennya senilai kurang lebih 2 triliun rupiah. Mau dibatalin? Wah, Jakarta bisa digugat di internasional. Paham kan kenapa Anies ini ngotot banget? Kasian kan nanti penerus gubernur DKI selanjutnya? Menurut saya, kalau emang gak sanggup buat event, jangan sok-sokan deh. Kan ujung-ujungnya bisa berabe kayak gini. Takut kan jadinya? Gak dilaksanain bakal digugat internasional. Kalau dilaksanain, apa untungnya bagi masyarakat? Dikutip dari Kompas.com, beredar surat laporan rencana atas kegiatan Formula E dari Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan yang menyebut potensi gugatan arbitrase atau ke pengadilan internasional jika Formula E tidak terselenggara. Surat laporan tersebut dibenarkan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Kata Gilbert, iya betul sudah dikonfirmasi dalam surat yang dikeluarkan 15 Agustus 2019 itu. Dispora menyebut Pemprov DKI Jakarta harus mengalokasikan anggaran pembayaran komitmen fee 5 tahun berturut-turut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani bersama dengan Formula E Operation. Dan apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wan prestasi yang dapat digugat di arbitrase internasional di Singapura. Dalam surat tersebut juga dijelaskan nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemprov DKI dengan VIO. Pemprov DKI Jakarta wajib membayar komitmen fee dengan rincian sesi 2019-2020 sebesar 20 juta pound sterling, sesi 2020-2021 sebesar 22 juta pound sterling, sesi 2021-2022 sebesar 24,2 juta pound sterling, sesi 2022-2023 sebesar 26,62 juta pound sterling, sesi 2023-2024 sebesar 29,282 juta pound sterling. Jumlah 5 tahun komitmen fee yang harus dibayar Pemprov DKI Jakarta setara 121,102 pound sterling atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Astaga, banyak banget ya, uang rakyat semua tuh.
Terkait polemik yang menjerat Anies tentang gelaran Formula E ini, melansir dari laman hittekno.com, diberitakan bahwa massa menggelar aksi di depan gedung DPRD DKI Jakarta untuk meminta agar gelaran Formula E di Jakarta dibatalkan oleh pemerintah dan pihak penyelenggara. Setelah meminta Anies Baswedan untuk berbicara terkait aksi massa itu, Denny Sregar lalu membuat cuitan dan menandai akun Twitter sang gubernur DKI Jakarta, @AniesBaswedan. Kata Denny, "Mana @Anies Baswedan? Anies, kamu di mana?" Cuitan Denny Sregar tersebut langsung dibalas oleh netizen yang justru meninggalkan berbagai meme kepleset di selokan. Hal ini tentu terkait dengan momen Anies Baswedan yang beberapa waktu lalu terperosok ke selokan di salah satu kawasan ibu kota. Tulis salah satu netizen, "Aku lagi kesel sama orang yang dorong saya ke comberan yang tidak beradab." Sambung netizen yang lain, "Jangan ganggu Anies Baswedan yang sedang PW," sambil menambahkan gambar Anies yang sedang kejebur got. Setelah menjadi viral di Twitter, cuitan mengenai Denny Sregar yang sentil Anies Baswedan ini lalu telah mengumpulkan ratusan retweet dan balasan dari netizen yang ikut berkomentar terkait hal tersebut. Anies ngotot, selain takut mungkin karena masih belum bisa melupakan momen dirinya pernah dipecat. Makanya, dia mau bikin sesuatu yang besar agar citra buruknya diperbaiki. Mikir pakai emosi malah tambah runyam masalahnya. Satu hal lagi, kenapa Anies tidak pernah menyinggung soal 5 kali pembayaran komitmen fee? Pastilah, takut kena hujat. Totalnya 2 triliun woi. Semakin mengelak, semakin banyak yang terbongkar. Kayaknya, PDIP dan PSI harus lebih semangat golkan interpelasi. Begitulah, kura-kura.